Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Coach Rian Aprianto. Ya, bahagia sekali saya bisa menyapa Anda dimanapun Anda berada. Dan saya doakan semoga setiap aktivitas yang Anda lakukan selalu dimudahkan, dilancarkan, dan mendapatkan keberhasilan. Amin, ya rabbal alamin. Berbicara tentang masalah keberhasilan, saya pernah bertanya pada salah seorang guru saya, "Wahai guruku, apa kunci suksesnya? Tolong bagikan, kasih nasihat pada saya bagaimana agar saya bisa mendapatkan kesuksesan seperti yang guru dapatkan." Beliau tersenyum, kemudian beliau memegang pundak saya. Beliau berkata dengan kata-kata yang sederhana tetapi langsung menusuk ke hati. Beliau sampaikan bahwa kunci keberhasilan yang pertama adalah perbanyak epos. Saya bertanya, waktu itu apa yang disebut dengan epos? Saya baru dengar istilah itu. Beliau jelaskan, epos adalah energi positif. Lalu beliau paparkan apa dan bagaimana epos ini bisa mewujudkan impian kita, bisa mendatangkan keajaiban dalam kesuksesan kita, bisa mendorong keberhasilan kita. Ternyata epos ini memiliki sebuah energi yang sangat luar biasa. Ya, menjadi support system dalam pewujudan target dan impian kita. Ada sebuah kisah. Dahulu kala ada seorang yang bekerja di sebuah peternakan. Beliau digaji 1 minggunya 4 dirham. Dan sang karyawan tadi selalu mengeluhkan bahwa 4 dirham ini tidak cukup. Setiap kali pulang ke rumah, istrinya selalu memarahi, selalu cerewet gitu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Seringlah bertengkar dalam tiap hari gara-gara finansial. Kemudian tidak hanya keluhan itu saja, tapi sang karyawan itu pun mengeluhkan tentang anaknya. Anaknya susah diatur, anaknya tidak nurut. Diarahkan A, dia lakukan B. Diarahkan B, dia lakukan C. Sehingga setiap hari penuh dengan kegelisahan. Hingga akhirnya sang karyawan itu pun datang pada seorang yang bijak. Beliau berkata kepada sang bijak, "Wahai guruku, tolong nasihati aku. Bagaimana caranya agar aku bisa hidup nyaman, bisa hidup tenang, keluargaku bisa harmonis, anak-anakku penurut, soleh, kemudian juga pekerjaanku nyaman. Karena di tempat pekerjaanku selalu ada saja masalah yang terjadi." Kemudian sang bijak tadi bertanya pada beliau, "Memang berapa penghasilanmu?" Beliau, sang karyawan pun menjawab dengan cepat, 4 dirham dalam 1 minggu. Dan itu kurang. Dan sang bijak pun beliau berkata sesuatu yang mengejutkan. "Kalau begitu, kamu pulang, kamu kembali ke tempat kerjamu, kamu temui bosmu, dan minta diturunkan gajimu menjadi 3 dirham. Lalu kaget, kenapa kok diturunkan? Padahal 4 dirham pun ini bermasalah, masih kurang. Tapi ini ternyata harus diturunkan menjadi 3 dirham. Tapi sang bijak mengatakan, "Kamu datang ke sini minta nasihat dariku, lakukanlah." Tanpa berlama-lama lagi, dilakukanlah nasihat itu. Kembali ke tempat kerjanya, datengin sang pimpinan, dan beliau meminta untuk diturunkan. Kagetlah yang terjadi ya. Kemudian akhirnya kurang lebih 1 minggu hiduplah dengan penghasilan 3 dirham. Lalu
Apa yang terjadi? Ternyata tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup beliau. Istrinya masih cerewet, masih sering marah. Anak-anaknya juga tidak penurut. Di tempat pekerjaannya masih selalu ada masalah. Hingga akhirnya sang karyawan itu pun datang kembali kepada sang bijak. Wahai guruku, saya sudah melakukan nasihat darimu, tapi tidak ada perubahan yang terjadi dalam hidupku. Kemudian sang bijak pun beliau mengatakan, kalau begitu kamu pulang lagi, kamu datangi lagi pimpinan tempat kamu bekerja, kamu minta diturunkan lagi menjadi 2 dirham penghasilan. Kaget lagi, kenapa kok diturunkan terus? Padahal 3 dirham ini juga masalah, kurang. Akhirnya, tapi tanpa berlama-lama lagi, dilakukanlah nasihat itu. Dengan perasaan kecewa, dengan perasaan bertanya-tanya, kenapa seperti ini? Lalu sudah minta hiduplah 1 minggu dengan penghasilan 2 dirham. Namun apa yang terjadi? Ternyata ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup beliau. Yang tadinya istrinya sering marah, sering cerewet, sering membuat dia gelisah. Sekarang istrinya menenangkan. Yang tadinya anaknya sulit diatur, sekarang anaknya sudah bisa mulai diatur. Yang tadinya di pekerjaan selalu ada masalah dengan rekan-rekan yang lain, sekarang ternyata sangat nyaman di tempat pekerjaannya. Mereka sangat bisa support, kerjasama, dan seterusnya. Terjadi perubahan yang sangat signifikan. Dan hati dari sang karyawan itu terasa, kok lebih nyaman ya? Kok lebih enak ya di hati? Akhirnya suatu ketika beliau penasaran, beliau datangi lagi sang bijak. Saat mendatangi sang bijak, beliau sampaikan tentang perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Bahwa anak-anaknya sudah berubah, keluarganya juga lebih harmonis, di tempat pekerjaan juga lebih nyaman, hubungan dengan saudara-saudaranya sangat baik, dan seterusnya. Kemudian sampailah pada pertanyaan dari sang karyawan itu kepada sang bijak. Kenapa ya? Kok bisa seperti itu? Kemudian sang bijak menjelaskan bahwa sesungguhnya penghasilan 4 dirham untuk pekerjaan beliau itu terlalu besar. Karena kenapa? Tidak sesuai dengan kapasitas dirinya. Tidak sesuai dengan apa yang diberikannya. Ternyata penghasilan yang cocok itu hanya senilai 2 dirham saja. Dan itu setara dengan apa yang dia kerjakan, dengan skill, kemampuan yang dia miliki. Artinya apa Bapak Ibu? Mungkin saat ini kita merasa penghasilan kita besar. Tapi kenapa masih tidak cukup? Ada aja pengeluaran ini itu, anak sakit, ada pengeluaran tidak terduga, harus beli ini itu dan sebagainya. Cek Bapak Ibu. Boleh jadi skill yang kita miliki saat ini, ilmu yang kita miliki saat ini, kapasitas yang kita miliki saat ini, kemudian juga apa yang kita berikan untuk pekerjaan kita, tempat pekerjaan kita, tempat kita bekerja, boleh jadi tidak sebanding dengan apa yang kita dapatkan. Gaji yang kita dapatkan 5 juta, tetapi ikhtiar yang kita lakukan, pengorbanan yang kita lakukan hanya dinilai 3 juta. Maka 2 jutanya lagi itu akan hilang, percayalah Bapak Ibu. Tapi saat ini misalnya pendapatan kita, penghasilan kita 10 juta. Tetapi ternyata ikhtiar atau jerih payah yang kita keluarkan hanya 1 juta. Maka 9 juta ini pasti akan lenyap juga Bapak Ibu. Maka apa yang harus kita lakukan Kang Rian? Perbanyak epos kita, perbanyak energi positif kita. Sehingga misal kita mendapatkan gaji 5 juta, maka kerjakanlah seolah-olah kita digaji 10 juta gitu. Pekerjaan 10 juta seperti apa? Mungkin kita jadi lebih giat, lebih semangat, setiap tugas yang diberikannya lebih cepat dikerjakannya, hasilnya juga akurat, pokoknya nilainya 10 juta. Sehingga apa yang terjadi? Gajinya 5 juta, apa yang kita lakukannya 10 juta nilainya, maka 5 juta itu akan menjadi epos energi positif dalam hidup kita Bapak Ibu. Yakinlah suatu saat nanti energi positif ini bisa kita konversi. Makanya mungkin
mungkin saat kita butuh, kita berdoa, ya Allah saya butuh rezeki, tiba-tiba ada orang yang mendatangi kita, ada yang memberikan peluang usaha, kemudian juga hasilnya juga lumayan, dan itu senilai dengan epos yang kita lakukan dalam hidup kita. Yakin dan percaya Bapak Ibu, orang-orang sukses yang terjadi saat ini, termasuk salah satu mentor saya juga, inspirator saya juga, Mas Ipo Santosa. Beliau pernah sampaikan bahwa boleh jadi keberhasilan beliau saat ini di bisnisnya, sebagai seorang penulis bestsellernya, sebagai seorang trainer pembicaranya, boleh jadi bukan hanya kerja keras beliau saja, tapi ada tabungan epos yang dilakukan oleh orang tuanya. Orang tuanya bekerja di sebuah tempat, di sebuah perusahaan yang berbasis keuangan, tapi tidak pernah mengambil uang sepeser pun gitu. Nah, hanya mengambil haknya saja, gajinya saja gitu. Beliau tahan untuk ada yang memberikan pelicin dan sebagainya, beliau tahan itu. Beliau tidak ambil hal itu. Beliau tetap teguh terhadap pendiriannya. Beliau berikan rezeki yang halal untuk keluarganya. Beliau pertahankan dengan prinsip positifnya. Lalu apa yang terjadi? Boleh jadi hal itu bertumbuh menjadi epos, energi positif. Dan apa yang terjadi? Mungkin bukan oleh orang tuanya yang meraihnya, tapi epos itu tersalurkan kepada anaknya. Dan anaknya lah ternyata menjadi anak yang hebat, anak yang sukses. Termasuk diri kita Bapak Ibu, di setiap pekerjaan yang kita jalani saat ini. Entah mungkin pekerjaan sebagai seorang guru, kita digaji sekian, tapi lakukanlah nilai yang kita berikan lebih besar, 2 kali lipat, 3 kali lipat. Kita menjadi seorang trainer, menjadi seorang motivator, gajinya sekian misalnya, atau fee-nya sekian, kita berikan lebih daripada itu. Maka yakin dan percaya, epos itu hadir dan menjadi tabungan investasi kita, kelak kita konversi Bapak Ibu. Termasuk bidang apapun yang Anda saat ini geluti. Berikan yang terbaik di setiap aktivitas Anda, di setiap pekerjaan Anda. Yakin dan percaya Allah tidak menutup mata. Pasti Allah akan simpan, Allah akan catat energi positif Anda. Dan kelak Anda akan mampu mengkonversinya menjadi sesuatu yang luar biasa. Oke, selamat beraktivitas, selamat memberikan yang terbaik dalam aktivitas kehidupan Anda. Semoga memberikan inspirasi dan manfaat. Sekian dari saya, Coach Rian Aprianto. Salam bahagia untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.